Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat SAD Lemongan yang menonton di dalam ibadah online pada minggu ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah online yang telah direncanakan oleh Tuhan untuk semua kita pada hari minggu ini. Sebelum kita mau berlanjutan untuk pelayanan di dalam pujian penyembahan, mari kita membaca pengakuan iman Kristian. Mari saya pimpin kamu dalam bacaan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama saya ajak untuk berdoa dahulu. Biar saya yang memimpin semua jemaat di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya rencana Tuhan sangat indah bagi kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan kewajiban dan pelayanan kami walaupun hanya dalam ibadah online. Allah Bapa di surga, saya mohon supaya Engkau berkati semua pelayan-pelayan yang ada pada minggu ini, yang melakukan pelayanan mereka dengan penuh kesungguhan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai mereka, supaya mereka akan dapat melakukan segala pelayanan mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah juga semua jemaat yang menonton pada hari ini, supaya diberkati dengan kuasa kasih Roh Kudus, supaya mereka akan setia untuk menonton ibadah online ini sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan iman percaya mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah semua ahli majlis gereja kami yang berkati Tuhan untuk melaksanakan tugas untuk pelayanan dalam gereja ini, walaupun dalam keadaan yang pada masa ini sedang dilanda hal-hal yang tidak baik akibat daripada wabah jangkitan COVID-19. Tetapi rencana Tuhan sangat indah, membolehkan kami semua ahli majlis gereja dapat melaksanakan tugas kami. Ya Bapa di surga, Bapa di surga, kepada mereka yang sedang sakit ataupun masih lagi dalam keadaan lemah tubuh badan untuk melakukan pelayanan Tuhan, saya mohon supaya kuasa Roh Kudus daripada Allah Bapa di surga menyembuhkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan sembuh. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah juga pastor-pastor dan penatua kami yang ada, supaya mereka sentiasa memberikan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan kepada semua jemaat SAD Lemongan. Ya Allah Bapa di surga, berkatilah juga hal gereja kami yang telah sekian lama tidak dapat kami beribadah di dalam gereja kami. Kami mohon supaya Engkau Tuhan yang berkuasa, supaya memulihkan segala halangan-halangan yang tidak dapat membolehkan kami untuk beribadah di gereja. Ya Allah Bapa di surga, sesuai dengan keadaan Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami diberkati, sentiasa diberkati Tuhan, dan setiap
ada kekuatan untuk melayani di kerajaan Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya buka ibadah online dan pujian penyembahan pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Shalom, mari pada pagi ini kita terus naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dia Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber keselamatan dan perlindungan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu Tuhan tidak pergi dari kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami ingin terus naikkan syukur kami karena Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu
aku. Kasih setiamu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerahmu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang Engkau telah berikan bagi setiap kami. Kami ingin terus bersyukur karena Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang Kau sudah berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kami ingin terus hidup berharap, terus hidup berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mendengar ataupun belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami menyatakan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian syukur bagimu. Dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami kepada kebenaran firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Engkau sudah pakai untuk berbicara tentang firman-Mu, supaya hamba dapat berbicara sesuai menurut rencana dan kehendak-Mu. Kuasa kegelapan, roh jahat yang memperdayakan kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkria di dalam pribadi kami. Haleluya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat saudara di mana saja berada, baik yang berada di dalam rumah,
damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus memimpin di dalam hidup saudara. Di pagi hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan, yaitu oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang perintah kawalan pergerakan bersyarat. Manakala hari ini kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, karena kasih dan anugerahnya kita diperbolehkan, yaitu untuk bergerak dengan bebas seperti biasa oleh kerajaan Malaysia. Walau bagaimanapun kita sebagai yaitu orang yang percaya, yaitu harus mematuhi yaitu SOP yang diarahkan oleh kerajaan demi memutuskan rangkaian COVID-19. Saudara, kita bersama di pagi hari ini di dalam kebaktian talian terus online dengan kekuatan yang Yesus berikan kepada kita. Pagi ini saya ingin membawa kita yaitu belajar tentang firman Tuhan, yaitu seorang tokoh yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu mengenai kisah Yusuf. Bertemakan yaitu 3 hal bagaimana Yusuf mencapai visinya. Saudara, semua kita mempunyai visi yang berbeda-beda yang akan kita capai. Mari kita membuka yaitu firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua dan Kejadian pasal 41 ayat 43 dan 46. Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan yaitu Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilah dan Zilpah, kedua istri yaitu ayahnya. Dan Yusuf kepada ayahnya kabar tentang yaitu kacatan yaitu saudara-saudaranya. Kejadian 41 ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf yaitu di dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah membaca kisah tentang Yusuf, maka saudara pasti memahami keadaan atau seluk-beluk kehidupan Yusuf yang ia lalui, bagaimana rintangan yang dihadapi, kesukaran, penderitaan yang ia alami sehingga diangkat yaitu menjadi wakil Firaun yang Yusuf terima yaitu dari pertolongan Tuhan. Yusuf mendapat visi yaitu melalui mimpi dari Tuhan. Karena visinya itu, Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual sebagai hamba, terpisah daripada ayahnya.
yang mengasihinya dan yang ia sayangi. Yusuf bekerja sebagai hamba di Mesir, difitnah, di penjara sebelum visi Yusuf tercapai. Saudara perhatikan ayat-ayat tersebut dan baca ayat itu seterusnya supaya kita dapat mengerti lebih dalam. Yusuf berumur 17 tahun ketika ia dijual sebagai hamba. Ia berumur 30 tahun barulah Yusuf yaitu mencapai visinya dari Tuhan yang ia lihat melalui mimpi. Ketika Yusuf berumur 30 tahun, ia menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Sungguh luar biasa, saudara. Di sini kita perhatikan bahwa untuk mencapai visinya itu banyak rintangan. Ia mengalami masalah yang sangat panjang. 13 tahun. Dalam tempo 13 tahun itu hidup Yusuf menempuhi berbagai ujian atau percobaan yang ia alami, tetapi Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar yaitu 3 hal kehidupan Yusuf, bagaimana ia mencapai yaitu visi dari Tuhan. Yang pertama adalah setia kepada perkara-perkara kecil. Yusuf selalu setia melakukan perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan kepadanya, baik oleh ayahnya dalam mengembala kambing domba milik ayahnya. Yusuf bertanggung jawab penuh dengan yaitu tugas yang diberikan kepadanya. Itulah sebabnya Yusuf mendapat yaitu kepercayaan. Ketika Yusuf dijual sebagai hamba di rumah Potifar, seorang pengawal Raja Mesir. Demikian juga waktu Yusuf di dalam penjara, ia diberi kepercayaan yaitu untuk menguasai semua tahanan yang ada di dalam penjara. Ia diberi kepercayaan untuk mengurus semua tahanan yang ada di dalam penjara dan semua urusan lain di dalam penjara itu. Yusuf setia dan bertanggung jawab yaitu kepada perkara-perkara kecil. Dengan itu Tuhan memperkenankan kepadanya hal-hal yang besar. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita setia dalam perkara-perkara kecil, atau kita mengomel-ngomel dengan perkara-perkara kecil? Kita tidak bertanggung jawab, kita tidak mengambil tahu dengan hal-hal kecil yang dipercayakan oleh pihak kepimpinan yaitu gereja kepada kita. Saudara, marilah kita renungkan koreksi yaitu diri kita, saudara. Yang kedua, sifat yang baik. Yusuf memiliki sifat yang baik, saudara. Dengan wajahnya yang tampan, sebenarnya ia boleh yaitu memikat hati banyak orang. Mudah sekali baginya yaitu menggunakan ketampanannya untuk mendapat berbagai kesenangan duniawi. Tetapi Yusuf tidak demikian sifatnya. Ia memiliki karakter yang baik, saudara. Ketika ia digoda oleh istri Potifar
untuk melakukan dosa perzinaan. Yusuf menolak dan ia lari meninggalkan istri Potifar. Yusuf seorang pemuda mempunyai sifat yang sungguh luar biasa. Ia juga mau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Demikian dari kisah hidup Yusuf yang tertulis di dalam Alkitab, kita dapat memahami bahwa Yusuf memiliki sifat yang jujur, sopan, bertanggung jawab, setia, dapat dipercayai, tidak pendendam, suka mengampuni dan mengasihi serta takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana sifat kita dalam situasi sulit, dalam penderitaan pandemik COVID-19? Adakah kita seperti Yusuf? Kita masih tetap mempertahankan sifat kita yang baik atau kita mulai meninggalkan Tuhan? Mau memilih hidup tidak benar di hadapan Tuhan? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, belajar dari Yusuf, tetap mempertahankan sifat yang baik walaupun di dalam kesulitan, di dalam penderitaan pandemik COVID, kita terus yaitu taat kepada Tuhan. Yang ketiga, Yusuf taat kepada Tuhan, yaitu yang ketiga, ketaatan kepada Tuhan. Saudara, Yusuf mentaati Tuhan, yaitu dalam sepanjang hidupnya. Ketika ia dalam ujian, dalam kesulitan, dalam penderitaan, ia tidak berbuat dosa seperti anak-anak muda yang lain yang sering jatuh dalam berbagai kenakalan-kenakalan dan dosa-dosa. Tetapi Yusuf tidak demikian, saudara. Yusuf mendengar nasihat, yaitu nasihat dan ajaran, yaitu ayahnya. Dan Yusuf juga mendengar dan taat perintah Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan sentiasa mengandalkan Tuhan, yaitu di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini? Ada yang kehilangan sumber pendapatan, juga berlaku pengurangan pekerja dan oleh majikan dari pekerjaan mereka. Ada juga yang diturunkan ataupun dikurangkan gaji mereka. Saudara, ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita, adakah kita mendengar Tuhan? Marilah saudara, kita belajar taat kepada Tuhan, bukan pada waktu yang baik saja, pada waktu yang sulit pun, seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemik 19, kita bersyukur kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Ia menolong dan mengangkat kita daripada kesukaran penderitaan yang kita alami. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari Yusuf 3 hal bagaimana kita mendapat capai ataupun visi dari Tuhan. Pertama, setia kepada perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, memiliki sifat yang baik. Yang ketiga, sentiasa taat, yaitu kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga, yaitu di dalam perkara besar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan
keadaan saudara saat ini? Apakah kesulitan, tantangan yang begitu berat saudara hadapi? Berapa tahun saudara mengalaminya? Banyak orang di masa ini, yaitu masa perintah kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan bersyarat, perintah kawalan pergerakan pemulihan, di mana semua pergerakan kita sangat terbatas, di mana berlaku pengurangan tenaga pekerja, pendapatan para peniaga yaitu merosot dalam keadaan pandemik 19. Beberapa bulan yang berlalu dalam keadaan macam ini, banyak orang mulai tidak setia yaitu kepada Tuhan, padahal keadaan pandemik 19 ini tidak lama terjadi. Mari kita perhatikan kisah Yusuf. 13 tahun bukan waktu yang pendek, adalah waktu yang sangat panjang. Tetapi Yusuf setia dalam penderitaan yang ia alami, dan hidupnya dan kesetiaannya kepada Tuhan membuahkan hasil, yaitu dari Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir sesuai dengan visi yang ia terima dari Tuhan, yaitu melalui mimpi-mimpinya di masa yang lalu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan saudara saat ini pesan firman Tuhan buat kita semua adalah tetap setia, yaitu kepada Tuhan. Setialah pada perkara-perkara kecil, lalu lakukanlah itu dengan tanggung jawab, dengan sukacita, memiliki sifat yang baik, tetap menjadi pribadi yang berintegriti, mempunyai prinsip hidup, yaitu di dalam kebenaran dan tidak melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenaan oleh Tuhan. Taatilah Tuhan selalu, yaitu di dalam keadaan apapun saudara alami. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama saudara, dan Tuhan akan menolong saudara, mengangkat saudara, membimbing saudara untuk mencapai visi yang Tuhan telah rencanakan buat saudara dan saya. Firman Tuhan sampai di sini untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami hari ini. Kami menyadari betapa besarnya karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami, yaitu dari kisah Yusuf. Kami menyadari dalam keadaan sulit sekalipun rintangan yang cukup panjang, yaitu dalam hidupnya, di situ Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia, memberikan kekuatan, pertolongan, dan mengangkatnya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa supaya Engkau menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang saat ini dalam proses untuk mencapai visi dari Tuhan, yaitu di dalam hidup kami. Tolong kami supaya tetap setia pada perkara-perkara kecil, dan tolong kami terus mempertahankan sifat yang baik, supaya dengan kebenaran firman-Mu serta mentaati Engkau, Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun yang kami alami, kami bersyukur atas firman-Mu, materaikan di dalam hati kami agar berakar
dan bertumbuh dan berbuah, yaitu dalam hidup kami sentiasa, yaitu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita katakan amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan daripada Penetua Thomas, sangat memberkati untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita menutup ibadah dalam talian. Mari saudara kita berdoa. Saya akan memimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami lewat dengan santapan firman Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Bapa. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sidang Donggongan ini, dimanapun mereka berada, disitulah Tuhan memberkati. Dan kami berdoa supaya kami terus menerus hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Berpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sumber keselamatan dan perlindungan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pergi dari kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah